puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, salam buat kita semua. Apa kabar kita semua saudaraku yang dikasih Tuhan? Saya percaya kabar kita, kabar sukacita, damai sejahtera di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kita dengan tema kejar kesempurnaan. Seperti pujian tadi dikatakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari dengarkan firman Tuhan ini dan minta Roh Kudus untuk berbicara di hatimu sehingga firman ini menjadi rema bagi engkau. Kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Saya bacakan buat kita semua. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal 3 hal. 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan ini sungguh luar biasa, mantap. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi firman Tuhan berbicara bahwa apapun yang kita lakukan, bahkan dalam dunia pelayanan sekalipun, kalau tanpa kasih dikatakan itu semuanya sia-sia. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan seterusnya tadi dikatakan, sekalipun aku bisa bernubuat, sekalipun aku punya banyak pengetahuan, sekalipun aku bisa memindahkan gunung, tapi semuanya tidak ada guna kalau tanpa kasih. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, sesuai dengan temanya, kejar kesempurnaan. Apa itu kesempurnaan? Kesempurnaan adalah Kristus. Apa itu kesempurnaan? Kesempurnaan adalah kasih. Apa itu kesempurnaan? Kesempurnaan kita adalah menyerupai Kristus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kasih itu adalah Kristus. Kristus itu adalah kasih. Kalau kita berjuang ada dalam kasih Kristus, berjuang dan berjuang terus hidup dalam kasih Kristus, maka kita akan menyerupai Kristus. Dan itulah kesempurnaan itu. Maukah kita menjadi orang-orang yang disempurnakan? Coba katakan di hatimu dan ungkapkan lewat pujian. Katakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu.
kejar kesempurnaan agar nama Tuhan dipermuliakan. Dikatakan tadi di firman Tuhan, kalau tanpa kasih, walau kita bisa semua bahasa termasuk bahasa roh yang selama ini kita dengung-dengungkan, di setiap kita berdoa kita berbahasa roh, bahkan kita bisa mungkin berbahasa malaikat. Tetapi kalau tanpa kasih, itu percuma, itu sia-sia, itu tidak ada guna, itu kosong, itu nol besar. Dan juga walaupun kita punya karunia bernubuat, dikatakan di firman Tuhan tadi, itu semua sia-sia. Dan sekalipun kita mengetahui segala rahasia, mungkin kita jago dalam mengungkapkan banyak hal, membuat orang kagum terhadap kita, membuat orang mengeluh-elukan kita, membuat orang mengidolakan kita. Tapi kalau itu tanpa kasih, kata Tuhan, percuma, sia-sia, tidak ada guna, kosong, nol besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kata firman Tuhan, walaupun kita mengetahui seluruh pengetahuan, kita memiliki iman yang sempurna menurut kita, kita bisa memindahkan gunung sekalipun, kita bisa membagikan sesuatu, atau kita bisa menolong orang lain, kita mempunyai jiwa sosial mungkin, bahkan kita rela memberikan diri kita mungkin, diri kita kita pakai hidup kita mungkin untuk menjadi orang yang, mungkin kita memberikan diri kita dibakar untuk demi orang lain, sekalipun dikatakan tadi di firman Tuhan, semuanya itu percuma, sia-sia kalau tidak didasari kasih. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kejar kesempurnaan. Lewat apa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Praktekkan firman Tuhan, itulah kesempurnaan. Mungkin ada banyak saudara-saudara kita, saudara seiman umat Tuhan, berpikiran kalau kita bisa memberi itu kasih, kalau kita bisa menolong itu kasih. Coba saudaraku yang dikasihi Tuhan, teliti, ada beberapa orang di luar sana yang suka memberi, suka menyumbang, suka membagi-bagi berkat bagi orang lain. Tapi suatu ketika dia mendengar firman Tuhan mengena di hatinya, dia bukannya malah bersyukur, mengucap syukur, tapi dia bersungut-sungut, mungkin tersinggung, dan bahkan menjadi kecewa dengan hamba Tuhan. Itukah yang namanya kasih? Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang kita berpikiran kasih itu hanya sekedar memberi yang bentuknya terlihat. Mungkin menurut kita karena kita sering membantu gereja, kita sering nyumbang-nyumbang, berarti kasih sudah ada dalam diri kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih tidak sesimpel itu. Kasih itu harus bentuknya agape. Apa arti kasih agape? Kasih agape artinya kasih tanpa syarat dan disertai pengorbanan. Sudahkah ada nilai pengorbanan dari setiap apa yang kita lakukan? Ketika engkau melakukan satu kesalahan, engkau ditegur, engkau terima dengan ucapan syukur, berarti engkau agape terhadap Tuhan, engkau agape terhadap orang yang menasehati engkau. Tapi ketika engkau ditegur, diberitahu kesalahanmu, engkau tersinggung, engkau kecewa, berarti engkau tidak agape terhadap Tuhan. Engkau tidak agape terhadap orang yang menasihati engkau. Bahkan engkau tidak agape terhadap dirimu sendiri. Engkau tidak mengasihi Tuhan. Engkau tidak mengasihi dirimu. Engkau tidak mengasihi orang yang menyampaikan nasihat kepadamu. Karena apa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Engkau masih berontak. Engkau tidak terima kalau engkau diperlakukan tidak nyaman, atau mungkin engkau merasa kalau dirimu benar, engkau dipersalahkan. Bahkan terkadang engkau salah, dipersalahkan, engkau tidak menerima. Di manakah letak kasihmu? Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih itu bukan sekedar kita bisa memberi. Kalau kita bisa memiliki jiwa sosial itu baik, tapi itu sekedar perbuatan baik, bagi Tuhan tidak ada gunanya. Tetapi kalau perbuatan baikmu itu dilandasi oleh kasih, itu baru namanya kesempurnaan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di firman Tuhan, kasih itu sabar. Adakah engkau akhir-akhir ini sabar menantikan janji berkat Tuhan, atau engkau sudah bersungut-sungut? Mana janji berkat Tuhan? Ada saudaraku, beberapa orang yang saya dengar mengeluh dengan keadaan yang sekarang. Dia bekerja dan punya usaha di bidang dagang. Dagangnya dagang kuliner,
Dia berpikir di masa-masa lebaran ini adalah panen buat dia, tapi ternyata sudah didahului oleh virus corona hadir di Indonesia. Sehingga lebaran buat dia bukanlah sesuatu yang menyenangkan karena tidak bisa panen berkat. Lalu dia berkata, mana janji berkat Tuhan? Tuhan itu berbohong, Tuhan tidak menepati janjinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini tipe-tipe orang yang tidak sabar menantikan janji berkat Tuhan. Engkau tidak bisa mengatur bagaimana caranya Tuhan menyatakan janji berkatnya dalam hidupmu. Sabar nantikan janji berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan tadi berkata, bos, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Murah hati artinya bisa memberi. Memberi bukan hanya dalam bentuk benda, bentuk materi, tapi mau memberikan hati buat Tuhan, mau memberikan hati buat sesama. Sekalipun mungkin engkau tersakiti, dikecewakan, tapi engkau relakan hatimu karena engkau murah hati. Dan kasih itu tidak cemburu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, salah satu penyebab dosa muncul adalah karena cemburu. Bagaimana kisah Kain dan Habel itu diawali juga karena cemburu. Karena persembahan yang satu diterima Tuhan, yang satu tidak. Bagaimana dengan kita? Adakah kecemburuan rohani terjadi di dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, juga di gereja mungkin? Karena seseorang dipakai dalam pelayanan tertentu lalu kita cemburu. Tuhan katakan, kasih itu tidak cemburu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan menjadi orang yang cemburu. Cemburu negatif itu dosa, tapi cemburu yang positif itu tidak dosa. Cemburu yang positif kalau engkau kembangkan itu baik untuk memotivasi engkau untuk lebih maju. Mungkin engkau cemburu melihat orang lain sukses sehingga itu memotivasi kau, sehingga engkau untuk berjuang untuk menjadi orang sukses. Ketika anak-anak sekolah melihat temannya mendapat nilai yang bagus, dia cemburu melihat nilai yang bagus itu, lalu dia belajar dengan tekun sehingga dia mendapatkan nilai yang bagus. Itu namanya cemburu yang positif. Tapi firman Tuhan berkata, kasih itu tidak cemburu, artinya jangan cemburu hal yang negatif. Dan kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong. Di firman-firman sebelumnya saya katakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalaupun kita berhasil, kita bisa melakukan segala sesuatu, itu bukan kita, tapi Tuhan yang mengerjakan. Jadi tidak ada alasan untuk kita sombong. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, rasa kesal, benci, dengki, iri hati itu semua sampah-sampah dosa. Itu tempatnya di tong sampah. Tong sampah dosa adalah neraka. Jangan simpan di hatimu. Dan kasih itu tidak pemarah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, akhir-akhir ini banyak orang yang marah dengan keadaan ini. Bantuan pemerintah yang diberikan untuk masyarakat miskin ternyata diberikan kepada orang-orang yang mampu. Ada masyarakat yang miskin yang berkekurangan, merasa tidak terima dan marah geram. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hai engkau umat Tuhan, tanganmu harus di atas, jangan di bawah. Ketika engkau tidak menerima bagian yang seharusnya semestinya menjadi bagianmu, jangan marah, ucap syukur, karena di balik ucapan syukur ada berkat Tuhan. Amin. Dan dikatakan kasih itu bersukacita karena kebenaran, bukan karena ketidakadilan. Jadi kasih itu bersukacita karena kebenaran. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau ditegakkan kebenaran, engkau harus bersukacita. Tetapi sebaliknya, jangan bersukacita ketika engkau melihat ketidakadilan. Ada banyak orang ketika melihat sesuatu yang tidak adil, sesuatu yang tidak benar, dia tidak merasa risih, dia senang saja melihat, menontonnya. Padahal yang firman Tuhan katakan, kalau engkau memiliki kasih, seharusnya engkau hanya bersukacita ketika melihat kebenaran ditegakkan. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin engkau melihat kelemahan, kesalahan saudaramu, keluargamu, atau suamimu, atau istrimu, atau anakmu, atau teman sepekerjamu, atau teman pelayananmu. Tidak harus engkau gempar-gemporkan, tidak harus kau jadikan bahan gosip, karena dikatakan kasih itu menutupi segala sesuatu. Bukan berarti kita kompromi dengan dosanya, kita kompromi dengan kesalahannya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu firman Tuhan, jadi kita tidak perlu harus memamerkan kesalahan dosa orang lain. Cukup kita berdoa supaya orang itu bertobat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan juga bahwa kasih itu percaya segala sesuatu. Percayakah engkau bahwa janji Tuhan ya dan amin?
Kalau ya, engkau percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan. Dan kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Akhir-akhir ini banyak orang yang sudah kehilangan pengharapan. Tetapi engkau umat Tuhan, jangan hilang pengharapan. Ingat, Yesus itu Tuhan, bukan manusia. Kalau manusia bisa ingkar janji, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau manusia kemampuannya terbatas, tapi Tuhan kita Yesus kuasanya tak terbatas. Tetaplah berpengharapan kepada Kristus. Dan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan hanya menerima berkat engkau bersuka cita ketika menghadapi tantangan, persoalan, masa sulit seperti sekarang ini. Engkau harus sabar. Ingatlah bahwa badai pasti berlalu. Amin. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau yang lain bisa berkesudahan, bahasa roh bisa berkesudahan, nubuatan bisa berkesudahan, pengetahuan bisa berkesudahan, tetapi kasih itu tidak pernah berkesudahan. Artinya kalau di dalam dirimu ada kasih, saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau tidak kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Tetapi seperti burung raja wali, nilai kerohanianmu naik terus, tidak pernah turun. Dan tidak naik turun juga tidak muncul tenggelam, tetapi naik terus, tidak pernah turun. Karena dikatakan firman Tuhan, kasih tidak berkesudahan. Jadi kalau di dalam dirimu ada kasih, kerohanianmu pun dengan sendirinya naik terus, tidak pernah turun. Itulah kesempurnaan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan berarti kalau firman Tuhan berkata kita harus menyerupai Kristus, kita tidak boleh punya kelemahan, kekurangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita masih terdiri atas darah dan daging. Kita masih punya kelemahan, kekurangan. Tetapi kalau dosa tentunya sudah pasti tidak akan pernah menghampiri kita lagi. Kalau hanya sekedar kelemahan, kekurangan, Tuhan memaklumi. Asal nilai kerohanian kita naik terus, tidak pernah turun. Arti naik terus, saudaraku yang dikasih Tuhan, adalah kalau hari ini engkau berdoa setia kepada Tuhan, besok tetap engkau setia sama Tuhan. Lusa engkau tetap setia sama Tuhan. Sampai Yesus datang engkau tetap setia sama Tuhan. Itulah yang namanya menyerupai Kristus. Artinya tidak naik turun kerohanianmu. Itulah yang disebut kesempurnaan. Kalau yang sempurna itu adalah Kristus, kita menuju ke kesempurnaan, yaitu menyerupai Kristus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat, nubuatan akan berakhir. Karena apa? Karena nubuatan tidak ada yang sempurna. Bahasa roh akan berhenti. Karena apa saudaraku yang dikasih Tuhan? Karena bahasa roh adalah bahasa manusia. Masih ingatkah kita bagaimana pertama-tama bahasa roh dicurahkan ke bumi ini? Perdana bahasa roh dicurahkan ketika di loteng Yerusalem. Para rasul-rasul berbahasa dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Dan orang yang ada di sekitarnya yang mendengarnya, mereka mengerti bahasa itu. Ketika ada orang Asia di situ, dia mengerti bahwa bahasa yang dipakai oleh rasul-rasul itu adalah bahasa Asia. Ketika ada orang Afrika di situ, orang yang berbahasa roh itu rasul-rasul yang berbahasa roh dengan memakai bahasa Afrika. Orang yang ada di sekitarnya itu yang adalah bangsa Afrika mengerti bahwa situ bahasa itu bahasa Afrika, dan begitu seterusnya saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi para rasul-rasul berbahasa roh dalam berbagai bahasa, dan berbagai bahasa itu adalah bahasa di bumi, bahasa manusia, maka bisa dimengerti. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, karena bahasa roh itu adalah bahasa yang dari bumi, bahasa manusia, maka dia akan berakhir. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, pengetahuan, sehebat apapun pengetahuan kita, bahkan ahli-ahli yang punya penemuan-penemuan pengetahuan, itu pengetahuannya semuanya tidaklah lengkap, maka itu akan segera lenyap. Tetapi hanya satu yang tidak akan pernah lenyap, yaitu kasih. Tetapi yang sempurna adalah kasih. Ada 3. Pemahamanmu yang salah, dikatakan firman Tuhan, harus segera lenyap. Artinya pemahaman firman yang salah. Dan sifat karakter tabiatmu yang salah, yang tidak sesuai firman, itu pun harus lenyap. Artinya saudaraku yang dikasih Tuhan, pemahamanmu tentang firman Tuhan, mengenai nubuatan, mengenai bahasa roh, mengenai pengetahuan-pengetahuan yang lain, pemahaman yang salah itu harus lenyap. Dan juga karakter sifat tabiatmu yang tidak memuliakan nama Tuhan harus lenyap, supaya yang sempurna itu datang.
Yaitu apa saudaraku yang sempurna? Iman, pengharapan, dan kasih. Iman yang betul-betul dilandasi kasih Allah, dan pengharapan di dalam kasih Allah, dan kasih yang bentuknya adalah agape. Itulah yang sempurna. Tidak ada yang sempurna selain dari itu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, apa itu kesempurnaan? Kesempurnaan adalah Kristus. Apa itu kesempurnaan? Kesempurnaan adalah kasih. Karena kasih itu adalah Kristus, dan Kristus itu adalah kasih. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, maukah engkau menerima kesempurnaan itu? Jikalau engkau mau menerima kesempurnaan itu, engkau harus menyerupai Kristus. Artinya, pemahamanmu tentang firman Tuhan harus betul-betul disempurnakan, khususnya pemahaman tentang kasih. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, pemahaman firman-Mu yang lama, yang mungkin engkau mendengung-dengungkan nubuatan, mendengung-dengungkan bahasa roh, mendengung-dengungkan pengetahuanmu, mengandalkannya, dan mengatakan engkau hebat karena engkau memiliki itu semua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu pemahaman yang salah. Itu harus lenyap, kata firman Tuhan. Yang baru akan engkau terima, yaitu kesempurnaan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kejarlah kesempurnaan, yaitu iman yang dilandasi oleh kasih, pengharapan di dalam kasih, dan kasih yang bentuknya agape, yaitu kasih Allah. Kejarlah kesempurnaan, maka engkau akan menerima berkat dan janji-janji Tuhan. Ya dan amin itu engkau terima, dan Tuhan akan memakai hidupmu jadi alat untuk kemuliaan bagi namanya. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kejarlah kesempurnaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.